Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi bilangan part 2 Matematika SMP MTS kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu adalah pecahan. Pertama, kita mengenal pecahan dulu. Apa itu pecahan? Ya, tentunya dulu di SD sudah diajari ya tentang pecahan. Kita kulas kembali. Arti sebuah pecahan. Pecahan itu bentuknya adalah A per B, di mana A, B anggota bilangan bulat. A dinamakan pembilang, yang atas ini pembilang. B dinamakan penyebut, yang bawah ini penyebut ya. Pecahan senilai. Pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 24 per 36 sama dengan 24 dibagi 12, 2. 36 dibagi 12 sama dengan 3. Kalau pembilang dibagi dengan 12, maka penyebut juga harus dibagi dengan 12. Ya, ini nama lainnya disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana atau paling kecil. Jadi 24 per 36 senilai dengan 2 per 3. Kenapa kok dipilih angka 12? Karena agar menjadi yang terkecil. Ya, 24 dibagi 12 sama dengan 2. 36 dibagi 12 sama dengan 3. 2 per 3 ini sudah bentuk yang paling kecil. Ya. Selanjutnya, 2 per 5 sama dengan 2 dikali 3 per 5 kali 3 sama dengan 6 per 15. 2 per 5 senilai dengan 6 per 15. Yang sebagai pembilang dikali 3, sebagai penyebut juga harus dikalikan 3. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, pecahan campuran bentuknya A, B per C. Untuk merubahnya seperti ini ya. Bilangnya C kali A ditambah B. C kali A ditambah B menjadi pembilang. Kemudian untuk penyebutnya tetap ya. Contoh. 6 2 per 3 sama dengan, berarti berapa? Pembilangnya 3 kali 6 ditambah 2. 3 kali 6 18. 18 ditambah 2 sama dengan 20. Untuk penyebutnya tetap ya 3. Tidak berubah. Lanjut, merubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. 2 per 5 sama dengan, nah, persen itu adalah per 100. Nah, kita amati penyebutnya. Penyebutnya 5. 5 ini dikali berapa biar menjadi 100? Dikali 20 ya. Nah, kalau penyebut dikali 20, pembilang juga harus dikalikan 20. Sehingga 2 kali 20 sama dengan 40. 5 kali 20 sama dengan 100. Berarti sama dengan 40 per persen. Ingat ya, persen itu per 100. Kalau per 1000 itu namanya per mil. Ya. Lanjut, merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya, 11 per 4 sama dengan 2, 3 per 4. Asalnya dari mana ini? Ya, ini asalnya dari sini. Coba kita lihat. Jadi 11 dibagi 4. Bisanya 2 ya. 2. Berarti di sini 8. 11 dikurangi 8 3. Sisanya 3. Hasil baginya adalah 2. Berarti 4, 2. Di sini 3. Atau gini. Jadi 4 ini kali berapa yang mendekati 11? Berarti dikali 2. 4 kali 2 8 ya. Untuk ke 11 berarti masih kurang 3. Berarti di sini ditulis 3. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Pecahan dan operasinya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Kalau penyebut sama, itu langsung bisa dioperasikan ya. 2 per 3 ditambah 5 per 3. 2 tambah 5 itu 7. Kemudian untuk penyebutnya tidak dioperasikan. Yang dioperasikan hanya pembilang. Sekali lagi, yang dioperasikan hanya pembilang.
penyebutnya tetap. Kemudian 3/4 min 1/4. Ya, penyebutnya sama juga ya, berarti langsung 3 min 1, 2, berarti 2/4. Disederhanakan, dibagi dengan 2. Berarti 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Lanjut. 1/2 plus min 3/2. Nah, masih ingat ya? Plus ketemu min jadi min, sehingga jadi 1/2 min 3/2. Berarti berapa? 1 min 3 min 2. Penyebutnya tetap 2, sehingga min 2/2 sama dengan min 1. Kok bisa? 2 dibagi 2. Jadi per itu sama dengan dibagi. Ya, 2 dibagi 2, 1. Nah, ini ada negatifnya, berarti negatif 1. Lanjut. Negatif 1/2 plus min 3/2. Plus ketemu min. Sehingga jadi min 1/2 min 3/2. Min 1 min 3 jadi min 4. 2-nya tetap ya. Berarti min 4/2. Nah, 4/2 atau 4 dibagi 2, 2. Kemudian di sini ada negatif, di sini juga negatif, negatif 2. Lanjut. 3/2 min 6/2. Min ketemu min plus ya. Jadi 3/2 plus 6/2. 3 ditambah 6, 9. Jadinya 9/2. Min 7/2 plus 10/2. Berarti min 7 plus 10. 3. 2-nya tetap sebagai penyebut, tidak dioperasikan. Ya. Min 5/2, min 4/2. Min ketemu min plus. Sehingga jadi min 5/2 plus 4/2. Sama dengan min 1/2. Masih di pecahan dan operasinya ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, kalau ini penyebutnya berbeda. Contoh 2/3 ditambah 1/4. Nah, ini penyebutnya berbeda. Kita harus samakan penyebutnya dulu. Cara menyamakan penyebutnya dengan kita mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, bagaimana cara mencari KPK? Berikut ini ya. Jadi 3, ini 3, ini 4 ya. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap tulis 3. 4 bagi 2, 2. Ya, 3 bagi 2 lagi, belum bisa, tulis 3. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, tetap tulis 1 ya. Jadi pembagiannya ini dimulai dari yang terkecil dahulu. Oke. Pembaginya ini dimulai dari yang terkecil dahulu. Sehingga KPK-nya 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga penyebut barunya adalah 12. Kemudian setelah itu pembilangnya berapa? Kalau penyebutnya baru, pembilangnya juga baru. Ya, cara menentukan pembilangnya berarti 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8 tulis sini. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3 tulis sini. Sehingga ini penyebutnya sudah sama, baru dijumlahkan. 8 ditambah 3, 11. Penyebutnya tetap 12. Bisa dipahami ya? Kemudian ini 3/5 ditambah 1/3. Nah, penyebutnya juga berbeda. Kita cari penyebutnya lewat KPK. KPK 5 dan 3 yaitu adalah 15. Kemudian kita tentukan pembilang barunya ya. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 3, 9. Kemudian 15 dibagi 3, 5. 5 kali 1, 5. 9 ditambah 5, 14/15 ya. Penyebutnya tetap tidak dioperasikan. Lanjut, 7/10 min 4/15. Kita cari KPK 10 dan 15. Nah, 10 dan 15 KPK-nya adalah 30. Jadi penyebut barunya 30. Pembilang barunya berapa? Berarti 30 dibagi 10 berapa? 3. 3 kali 7, 21. 30 dibagi 15, 2. 2 kali 4, 8. Sehingga 21/30 dikurangi 8/30 sama dengan 13
per 30. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh selanjutnya, 2/3 ditambah 1/4 min 1/2. Nah, kita cari KPK dari 3, 4, dan 2. KPK 3, 4, dan 2 itu adalah 12. Ya. Jadi, 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Sehingga 8/12 ditambah 3/12 dikurangi 6/12. 8 tambah 3, 11. 11 dikurangi 6, 5. Sehingga hasilnya 5/12. Contoh lagi, 3/5 min 1/4 plus 1/2 sama dengan, nah ini juga berbeda ya penyebutnya. Kita cari KPK 5/4/2. Ini KPK-nya ya. KPK-nya 20 ya. Nah, kita tentukan pembilangnya baru. 20 bagi 5, 4. 4 kali 3, 12. 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5. 20 dibagi 2, 10. 10 kali 1 tetap 10. Berarti 12/20 min 5/20 plus 10/20. Ya. 12 dikurangi 5, 7. 7 tambah 10, 17. Sehingga hasilnya 17/20. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Masih di pecahan dan operasinya. Kali ini penjumlahan dan pengurangan juga. Ya, penyebut berbeda. Namun ini adalah pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran yaitu 3 1/2 ditambah 4 1/4. Kita rubah ke pecahan biasa dulu. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti jadi 7/2. Penyebutnya tetap ya. Yang berubah hanya pembilangnya. Kemudian 4 kali 4, 16. 16 tambah 1, 17. Berarti 17/4. Ya, sama dengan, nah ini KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. Ya, silahkan dicek atau coba dicari. Sehingga penyebut barunya adalah 4. Pembilangnya kita tentukan. 4 bagi 2, 2. 2 kali 7, 14. 4 bagi 4, 1. 1 kali 17, 17. Sehingga 14/4 ditambah 17/4. Sama dengan 31/4. Kita rubah ke pecahan campuran. Ini pecahan biasa, kita rubah ke pecahan campuran. 4 kali berapa yang mendekati 31? 4 kali itu 7. 4 kali 7 berapa? 28. Agar bisa 31 berarti ditambah 3. Berarti di sini ditulis di 3. Bisa dipahami? Lanjut. 6 3/4 ditambah 2 3/8. Ini juga pecahan campuran. Kita rubah ke pecahan biasa dulu. 6 kali 4, 24. 24 tambah 3, 27. Penyebut tetap. Ya. 8 kali 2, 16. 16 ditambah 3, 19. 19/8. Penyebut tetap. Kemudian ini penyebutnya berbeda ya. Jadi kita cari KPK. KPK 4 dan 8 berapa? 8. Jadi penyebut barunya 8. Kemudian kita tentukan pembilang barunya. 8 bagi 4, 2. 2 kali 27 berapa? 54. 8 bagi 8, 1. 1 kali 19, 19. 54/8 ditambah 19/8. 54 ditambah 19. 73/8. Kita berubah ke pecahan campuran. 8 kali berapa yang mendekati 73? Yaitu 8 kali 9 berapa? 72. Padahal di sini 73, berarti masih kurang 1. 1 tulis di sini. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut kalau ada seperti ini coba. 3 min 4/6. Nah, kalau tidak memiliki penyebut, berarti penyebutnya 1.
Ya, kalau tidak memiliki penyebut berarti penyebutnya 1. Sehingga jadi 3/1 min 4/6. Nah, 1 dan 6 kita cari KPK-nya. KPK-nya 6 ya. Sehingga jadi berapa? 6 dibagi 1, 6. Kali 3, 18. 6 dibagi 6, 1. Kali 4, 4. Sehingga 18/6 min 4/6. 18 dikurangi 4, berapa? 14/6. Kita rubah ke pecahan campuran. 6 kali berapa yang mendekati 14? 6 kali 2 berapa? 12. Di sini ada, berarti masih 2. Ya. Oke, selanjutnya perkalian dan pembagian. Contoh. 2/3 kali 3/5. Kalau perkalian dan pembagian, pembilang maupun penyebut semua dioperasikan. Ya. Jadi 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Kita sederhanakan. Biar bentuknya paling kecil. Dibagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Jadi 6/15 senilai dengan 2/5. Ya, sudah disederhanakan dibagi 3. Pokoknya dibagi berapa yang atas dan juga bawah atau pembilang dan penyebut sama-sama bisa. Selanjutnya 3/8 dikali 4/15 sama dengan 3 kali 4, 12. 8 kali 15 sama dengan 120. Sehingga hasilnya 12/120. Dibagi berapa biar sederhana? Sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 120 dibagi 12 sama dengan 10. Sehingga hasilnya 1/10. Lanjut. 2/3 dibagi 1/4. Nah, untuk pembagian pecahan, ya, jika ada pembagian pecahan, cara mengerjakannya, kita rubah ke bentuk perkalian dengan syarat salah satu pecahan itu dibalik. Contohnya 2/3. 2/3 tetap ya. Nah, ini dirubah ke perkalian. Awalnya 1/4 menjadi 4/1. Karena syaratnya salah satu harus dibalik. Ya. Sehingga menjadi 2 kali 4, 8. 3 kali 1, 3. 8/3. Kita rubah ke pecahan campuran. 3 kali berapa yang mendekati 8? Yaitu kali 2. 6 ya. Berarti 6. Untuk ke 8 berarti kurang 2. Ditulis di sini 2. Maksudnya ya, 3 kali 2, 6. Nah, biar 8 kan berarti masih ditambah 2 ya. Berarti tambah 2. Berarti 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. 5/6 dibagi 3/4. Ingat ya, kalau pembagian dirubah ke perkalian salah satu dibalik. Berarti 5/6 dikali 4/3. Awalnya 3/4. Berarti 5 kali 4, 20. 6 kali 3, 18. Kita sederhanakan dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 18 bagi 2, 9. Kita rubah lagi ke pecahan campuran. 9 kali berapa yang mendekati 10? Dikali 1. 9 kali 1, 9. Kemudian ditambah 1. Sama dengan 10. Selanjutnya, nah ini kalau pecahan perkalian pecahan campuran. 1 2/3 dikali 2 1/2. Ya. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 1, 3. Tambah 2, 5. Jadinya 5/3. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Jadinya 5/2. Kemudian 5 kali 5, 25. 3 kali 2, 6. Kita rubah ke pecahan campuran. 6 kali berapa yang mendekati 25? Dikali 4. 6 kali 4, 24. Berarti masih ditambah 1 agar 25. Lanjut. 3/14 dibagi 1 1/4. Sama dengan kita rubah ke pecahan biasa dulu. 4 kali 3, 12. 12 tambah 3, 15. 4 kali 1, 4.
1, 5. Jadinya 15/4 dibagi 5/4. Kita rubah ke bentuk perkalian, salah satu dibalik. 15/4 tetap, ya. Kemudian dikali 4/5. Awalnya kan 5/4, dibalik jadi 4/5. 5 kali 4 sama dengan 60. 4 kali 5 sama dengan 20. Ya. Per itu sama dengan bagi, ya. Jadi 60 dibagi 20 berapa? 3. Bisa dipahami, ya? Oke, masih ada lagi. 2/3 dibagi 4. Nah, ingat ya, kalau tidak memiliki penyebut, berarti penyebutnya 1. Berarti sama dengan 2/3 dibagi 4/1. Sama dengan, kita rubah ke bentuk perkalian, 2/3-nya tetap. Kemudian dikali 1/4. Awalnya 4/1, ya. Dibalik menjadi 1/4. Sama dengan 2 kali 1, 2. 3 kali 4, 12. Kita sederhanakan, dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Mengurutkan bilangan sekarang. Contoh. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar untuk pecahan 0,3, 2/5, 0,35, 0,15. Oke, jawab ya. Langkah pertama, kita samakan bentuknya menjadi pecahan semua. Ini kan ada yang desimal, ada yang pecahan, ya. Nah, 0,3 itu sama dengan 3/10. Silahkan dilihat berapa angka yang di belakang koma. Kalau ada satu digit angka yang di belakang koma, berarti per 10. Kalau 2 digit angka, per 100. Sehingga 0,3 itu sama dengan 3/10. Ya. Kemudian 2/5-nya tetap, karena sudah pecahan bentuknya. 0,35 di belakang angka ada 2 digit, ya. Ini dengan ini 2 digit angka. Berarti per 100. Sehingga jadi 35/100. 0,15 di belakang digit, di belakang koma ada 2 digit, berarti pernya atau penyebutnya 100. Berarti 15/100. Langkah kedua, samakan penyebutnya. Ini penyebutnya belum sama, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 100, ada yang 100. Kemudian kita samakan semua menjadi penyebutnya 100. Berarti kalau 3/10, agar penyebutnya ini menjadi 100, berarti dikalikan 10. Pembilangnya juga harus dikalikan 10. 3 kali 10, 30. 10 kali 10, 100. 2/5. Nah, penyebutnya 5. Agar menjadi 100, dikalikan dengan 20. Berarti pembilang juga harus dikali dengan 20. 2 kali 20 sama dengan 40. 5 kali 20 sama dengan 100. Ini sudah tetap, ya. Ini 35/100 dan 15/100. Ini penyebutnya sudah sama 100 semua, ya. Kemudian langkah ketiga, amati manakah pembilang yang paling kecil dan urutkan ke yang terbesar. Ya, pembilangnya yang paling kecil mana? 15. Setelah 15, berapa? Ada 30. Setelah 30, 35. Setelah 35, 40. Berarti urutannya adalah 0,15, ya, 0,3, 0,35, 2/5. Bisa dipahami? Oke, lanjut, ya. Oke, soal-soal. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Ali dalam waktu 3 hari. Pekerjaan yang sama dapat diselesaikan oleh Budi selama 6 hari. Jika Ali dan Budi bekerja sama, berapa hari itu dapat diselesaikan? Jawab, ya. Ingat, yang atas dikali, yang bawah dijumlah. Yang atas dikali, yang bawah dijumlah. Kita lihat. Nah, yang atas dikalikan. 6 saya kalikan 3. Sama dengan 18. Kemudian yang bawah dijumlah. 6 ditambah 3, 9. Sehingga 18/9 sama dengan 2. Jadi pekerjaannya kalau diselesaikan oleh Ali dan Budi itu bisa selesai 2 hari. Selanjutnya, seorang ibu masih memiliki stok 21/3 kg beras.
Untuk persediaan, ia membeli 5,1/4 kg beras. Setelah dimasak, 1,5 kg persediaan beras itu tinggal dititik. Jadi awalnya ibu itu memiliki 2/1/3 beras. Kemudian dia beli lagi. Kalau beli berarti tambah ya. Berarti tambah 5/1/4. Kemudian dimasak, berarti berkurang. Berarti dikurangi 1/2. Oke, jawab ya. Oke, kita ada dua cara. Cara satu kita perhatikan dulu. 2/1/3 ditambah 5/1/4 ya. Awalnya mempunyai 2/1/3 beras, kemudian beli lagi untuk persediaan, berarti tambah ya 5/1/4. Kemudian dimasak, berarti berkurang kan 1/2. Rubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7. Berarti 7/3. 4 kali 5, 20, tambah 1, berarti 21/4. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, berarti 3/2. Berarti 7/3 ditambah 21/4 dikurangi 3/2. KPK 3/4/2. Berapa? 12 ya. 12 bagi 3, 4. 4 kali 7, 28. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 2, 1. 63. 12 dibagi 2, 6 kali 3, 18. Sehingga 28/12 ditambah 63/12 min 18/12 sama dengan 73/12. Ingat ya, yang dioperasikan hanya pembilang atau yang atas, penyebut tidak dioperasikan ya dalam penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian kita rubah ke pecahan campuran. Nah, kira-kira 12 kali berapa yang mendekati 73? Yaitu kali 6. 12 kali 6 berapa? 72. Berarti tambah 1 tulis sini. Ya. Cara 2 sekarang. 2/1/3 ditambah 5/1/4 min 1/2 sama dengan kita kelompokkan bilangan pokoknya. Yaitu 2 tambah 5 dikurangi 1. 2 tambah 5 dikurangi 1. Ya, kemudian pecahan juga kita kelompokkan pecahannya. Jadi 1/3 ditambah 1/4 min 1/2. 3/4/2 KPK-nya 12 ya. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1 tetap 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1 tetap 6 ya. Sehingga 4 ditambah 3, 7. Dikurangi 1, 6. Sorry. 4 tambah 3, 7. Dikurangi 6, 1. Sehingga 6, 1/12. Ya, 6-nya dari sini, 1-nya dari 4 tambah 3 dikurangi 6. Sama ya jawabannya, yaitu 6/12. Lanjut, masih soal-soal. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Sepertiga bagiannya ditanami sayur, 1/4 bagiannya ditanami bunga, dan sisanya untuk kolam ikan. Jika total luas kebun 840 meter persegi, luas kolam ikan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya, ya, yang ditanami sayur adalah 1/3. Ya, berarti 1/3 dikali 840 berapa? 280. Kemudian ditanami bunga, yaitu adalah 1/4 atau 1/4 ya, dikali 840 berapa? 210 meter persegi. Nah, pada total luasnya adalah 840. Untuk mencari luas kolam ikan berarti 840 dikurangi 280 dikurangi 210 sama dengan 350 meter persegi. Itu adalah luas kolam ikan. Bisa dipahami? Lanjut. Sebuah lahan pertanian diolah untuk ditanami padi. Hari pertama terselesaikan 2/5 bagian. Hari kedua terselesaikan 3/7 bagian. Dan sisanya diselesaikan pada hari ketiga. Luas lahan yang terselesaikan pada hari ketiga adalah titik-titik. Jawab, kita jumlah dulu. 2/5 ditambah 3/7. Ya.
penyebutnya berbeda ya. Kita samakan penyebutnya, KPK-nya 5 dan 7 adalah 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 kali 2, 14. 35 bagi 7, 5. 5 kali 3, 15. Berarti 14 ditambah 15 berapa? 29. Sehingga 29 per 3, 5. Nah, kan kita tidak tahu ya berapa sih luasnya padi atau luasnya lahan yang ditanami. Maka kita tulis 1. Ya, 1 dikurangi 29 per 35. Sama dengan, ingat kalau tidak memiliki penyebut, berarti penyebutnya 1. Sehingga 1 per 1 dikurangi 29 per 35. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, KPK 1 dan 35 adalah 35. Ya, berarti 35 dibagi 1, 35. Kali 1 tetap 35. Ini juga tetap ya, 35 dibagi 35, 1 kali 29 tetap 29, sehingga 35 per 35 min 29 per 35. 35 kurang 29 sama dengan 6, sehingga hasilnya 6 per 35. Bisa dipahami ya? Lanjut, nah, ini mengurutkan bilangan lagi. Jika bilangan 0,65 atau 0,65, 5 per 8, 0,7, 69%, diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya adalah titik-titik. Jawab, langkah pertama sama, yaitu samakan bentuknya menjadi bentuk pecahan. Ini ada yang desimal, ada yang pecahan, ada yang persen. Ya, jadi ini 0,65. Di belakang koma ada 2 digit angka, berarti per 100, berarti 65 per 100. 5 per 8-nya tetap 0,7. Di belakang koma ada 1 digit angka, berarti per 10, sehingga 7 per 10. Nah, kalau persen berarti per 100, berarti 69 per 100. Langkah kedua, samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya ada 100, 8, 10, dan 100. Penyebutnya adalah, yang untuk menyamakan adalah 1000. Kenapa tidak 100? Kalau 100, 8-nya tidak bisa. Ya, jadi kita ubah penyebutnya menjadi 1000. Ini udah 65 per 100. Agar menjadi per 1000 berarti dikalikan 10. Berarti 65 kali 10, 650. 100 kali 10 sama dengan 1000. Ya, kemudian 5 per 8. 5 kali 1, 25. 625. Kemudian 8 kali 1, 25. 1000. Ya, 0,7. 7 per 10. Nah, berarti 10 biar menjadi 1000 dikalikan 100. Berarti atas juga harus dikalikan 100. 7 kali 100 sama dengan 700. 10 kali 100 sama dengan 1000. Kemudian 69% atau 69 per 100. Penyebutnya 100. Biar jadi 1000 dikalikan 10. Bawah kalikan 10, atas juga kalikan 10. 69 kali 10, 690. 100 kali 10, 1000. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 1000 ya. Langkah ketiga, amati manakah pembilang yang paling kecil, karena perintahnya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu adalah yang paling kecil mana. Ini ya, 625 ya, berarti 5 per 8. Kemudian setelah itu 0,65 ya. Kemudian setelah itu, ini ya, 69%. Setelah itu adalah 0,7. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut. Satu soal lagi ya. Sebuah kebun seluas 1000 meter persegi. 1/4 bagian ditanami kacang. 3/5 bagian dari sisanya ditanami jagung. Jadi dari sisa yang ditanami kacang itu ya. Jika sisa terakhirnya ditanami sayuran, berapa meter persegi luas kebun yang ditanami sayur? Jawab ya. Yang ditanami kacang berarti 1/4 dikali 1000 meter persegi. Berarti 250 meter persegi. Kemudian 3/5 bagian dari sisanya ditanami jagung. Dari sisa yang ditanami kacang tadi. Kalau awalnya 1000 meter persegi sudah digunakan 250, maka berarti masih 750. Berarti 3/5 dikali 750. Ya. Cara ngitungnya gimana? Nah, bisa gini, 3
kali 750 dibagi 5 juga boleh. Atau 750 dibagi 5 berapa? 150 dikali 3, 450. Kemudian yang ditanami sayur berapa? Gitu ya. Berarti 1000 dikurangi 250 dikurangi 450. Berarti masih sisa 300 meter persegi. Ini luas kebun yang ditanami sayuran. Baiklah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.